Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi konsep pendapatan dan permasalahannya. Anggota kelompok 7 terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Husna Mardati Nuraini, kemudian yang kedua Eka Rahmawati, yang ketiga Nurul Hayati, dan yang keempat Anissa Kumalani. Nah, selanjutnya materi yang akan dibahas terdiri dari 10 submateri. Yang pertama yaitu definisi dari pendapatan, kemudian yang kedua yaitu jenis-jenis pendapatan, yang ketiga yaitu karakteristik pendapatan, yang keempat yaitu sumber-sumber dari pendapatan, yang kelima yaitu konsep pendapatan, yang keenam yaitu penilaian pendapatan, yang ketujuh yaitu pengukuran pendapatan, yang kedelapan yaitu pengakuan pendapatan, yang ke-9 yaitu realisasi pendapatan, dan yang ke-10 yaitu permasalahan dari pendapatan. Materi yang pertama mengenai konsep pendapatan. Nah, definisi dari pendapatan itu sendiri menurut PSAK nomor 23 paragraf 6. Pendapatan merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul sebagai aktivitas normal perusahaan pada satu periode tertentu, yang bila mana arus tersebut mengakibatkan kenaikan pada ekuitas yang bukan berasal dari kontribusi penanam. Kemudian jenis-jenis pendapatan ada dua. Yang pertama yaitu pendapatan operasi, dan yang kedua yaitu pendapatan non-operasi. Pendapatan operasi itu didasarkan dari dua sumber. Yang pertama yaitu pendapatan kotor dan pendapatan bersih. Kemudian pendapatan non-operasi juga didasarkan pada dua sumber. Yang pertama yaitu pendapatan sewa dan pendapatan bunga. Selanjutnya, karakteristik pendapatan. Ada beberapa karakteristik tertentu dari pendapatan yang menentukan atau membatasi bahwa sejumlah rupiah yang masuk ke dalam perusahaan merupakan pendapatan yang berasal dari operasi perusahaan tersebut. Nah, karakteristik ini dapat dilihat berdasarkan yang pertama yaitu sumber pendapatannya, kemudian yang kedua yaitu produk dan kegiatan utama dari perusahaan tersebut, dan yang ketiga yaitu jumlah rupiah pendapatan serta proses penandingan. Selanjutnya, sumber pendapatan. Dalam penentuan laba, membedakan kenaikan aktiva yang menunjukkan dan mengukur pendapatan kenaikan jumlah nilai nominal yang didasarkan pada 5 sumber. Yang pertama yaitu transaksi modal atau pendapatan yang mengakibatkan adanya tambahan dana yang ditanamkan oleh pemegang saham. Kemudian yang kedua itu laba dari penjualan aktiva yang bukan berasal dari barang dagang seperti surat-surat berharga, kemudian aktiva tetap, dan penjualan anak atau cabang perusahaan. Yang ketiga yaitu hadiah, sumbangan ataupun penemuan. Yang keempat yaitu revaluasi aktiva, dan yang kelima yaitu penyerahan produk perusahaan atau aliran penjualan produk. Nah, dari kelima sumber tambahan aktiva tersebut, hanya pada butir kelima saja yang harus diakui sebagai sumber pendapatan, walaupun laba atau rugi. Karena dapat timbul juga hubungannya dengan aliran penjualan aktiva yang telah dijelaskan pada butir yang kedua. Kemudian, terdapat konsep pendapatan. Ada dua konsep yang hubungannya sangat erat dengan masalah proses pendapatan, yaitu konsep proses pembentukan pendapatan atau earning process dan proses realisasi pendapatan atau realization process. Konsep proses pembentukan pendapatan atau earning process merupakan suatu konsep tentang terjadinya pendapatan. Sedangkan proses realisasi pendapatan atau realization process merupakan proses pendapatan yang terhimpun atau terbentuk sesudah produk selesai dan terjual di atas kontrak penjualan. Kemudian selanjutnya terdapat penilaian pendapatan. Standar akuntansi memberikan pedoman dasar penilaian yang dapat digunakan untuk menentukan berapa rupiah yang diperhitungkan dan dicatat pertama kali dalam suatu transaksi atau berapa jumlah rupiah yang harus diletakkan pada suatu akun dalam laporan keuangan. Yaitu terdapat 4 dasar dalam penilaian pendapatan. Yang pertama, biaya historis atau historical cost. Aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas
dia dibayar sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Yang kedua, biaya kini atau current cost. Aktiva dinilai dalam wujud kas atau setara kas yang seharusnya dibayar bila aktiva yang sama atau setara yang diperoleh sekarang. Kemudian yang ketiga yaitu nilai realisasi atau penyelesaian atau realization atau settlement value. Aktiva dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang sama atau setara aktiva yang sekarang dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal atau orderly disposal. Kemudian yang keempat yaitu nilai sekarang atau present value. Aktiva dinyatakan sebesar kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Kemudian materi yang kedua yaitu terdapat pengukuran pendapatan. Pengukuran adalah pencatatan jumlah rupiah secara resmi ke dalam sistem akuntansi, sehingga jumlah tersebut refleksi dalam statement keuangan. Secara konseptual, pendapatan hanya dapat diakui kalau memenuhi kualitas keterukuran atau measurability dan keterandalan atau reliability. Ikatan Akuntansi Indonesia memberikan ketentuan mengenai pengukuran pendapatan yang dinyatakan dalam Standar Akuntansi Keuangan yang isinya yaitu pendapatan harus diukur dengan nilai wajar, imbalan yang dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan, pembeli, atau pemakai perusahaan tersebut. Jumlah tersebut dapat diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan yaitu pencatatan jumlah rupiah pendapatan secara formal ke dalam sistem pembukuan sehingga jumlah tersebut terefleksi dalam statement keuangan. Dua konsep penting dalam pengakuan pendapatan. Yang pertama, pengakuan pendapatan atau earning revenue. Yang kedua, realisasi pendapatan atau realization of revenue. Kemudian selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan. Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 23 menjelaskan kapan suatu pendapatan diakui adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan dari transaksi penjualan produk diakui pada saat tanggal penjualan. Biasanya merupakan tanggal penyerahan produk kepada pelanggan. Yang kedua yaitu pendapatan atas jasa yang diberikan oleh perusahaan. Jasa diakui pada saat jasa tersebut telah dilakukan dapat dibuat fakturnya. Kemudian yang ketiga yaitu imbalan yang diperoleh atas penggunaan aktiva sumber-sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain seperti pendapatan bunga dan royalti diakui sejalan dengan berlakunya waktu atau pada saat digunakan aktiva yang bersangkutan. Pendapatan dari penjualan aktiva di luar barang dagangan seperti penjualan aktiva tetap atau surat berharga diakui pada saat tanggal penjualan. Kemudian yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan masalah pendapatan tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang prinsip pengakuan pendapatan yang menyatakan bahwa pendapatan harus diakui dalam laporan keuangan ketika yang pertama pendapatan dihasilkan, yang kedua yaitu pendapatan direalisasi atau dapat direalisasi. Pengakuan pendapatan mendapat kendala yaitu proses penentuan kapan pendapatan dapat diakui dan dilaporkan untuk suatu periode tertentu dan berapa jumlahnya. Proses penentuan waktu dan besarnya pendapatan yang diakui ini berkaitan dengan konsep realisasi pendapatan atau revenue realization. Secara teoritik, titik waktu dari pengakuan pendapatan dapat dilakukan pada berbagai saat, yaitu yang pertama, pengakuan pendapatan diakui pada saat proses produksi. Yang kedua, pengakuan pendapatan diakui pada saat penjualan. Yang ketiga, pengakuan pendapatan diakui pada saat selesainya produksi. Yang keempat, pengakuan pendapatan diakui pada saat penerimaan kas.
Pengakuan pendapatan yang diajukan oleh Financial Accounting Standard Board atau FASB ada dua kriteria, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan baru diakui jika jumlah pendapatan terrealisasi atau cukup pasti akan segera terrealisasi. Yang kedua, pendapatan baru dapat diakui jika pendapatan tersebut sudah terbentuk atau terhimpun. Yang berikutnya ada realisasi pendapatan. Pendapatan baru dapat dikatakan terjadi kesepakatan atau kontrak dengan pihak independen atau pembeli untuk membayar produk, baik produk yang telah selesai dan diserahkan atau maupun belum dibuat sama sekali. Pendapatan terbentuk pada saat produk selesai dikerjakan dan terjual langsung atau pada saat terjual atas dasar kontrak penjualan. Yang berikutnya ada pengungkapan pendapatan. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 23 mengenai pengungkapan pendapatan, perusahaan harus mengungkapkan sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan akuntansi yang dianut untuk pengakuan pendapatan termasuk metode yang dianut untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa. Yang kedua, jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan diakui selama periode tersebut termasuk pendapatan dari penjualan barang, penjualan jasa, bunga, dividen, dan royalti. Yang selanjutnya ada permasalahan pendapatan. Permasalahan pendapatan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada masalah pengukuran pendapatan dan yang kedua ada masalah pengakuan pendapatan. Poin pertama ada masalah pengukuran pendapatan. Pengukuran akuntansi haruslah diarahkan ke penyajian informasi yang relevan untuk penggunaan yang ditetapkan, pembatasan data yang tersedia dan ciri-ciri tertentu dari lingkungan, membatasi keakuratan dan keterdalam pengukuran. Oleh sebab itu, keterbatasan ini harus dikemukakan secara eksplisit dan dipertimbangkan dalam pengembangan prinsip serta prosedur akuntansi. Karena kendala-kendala ini tidak dapat dibuang oleh lingkungan atau kurangnya alat pengukuran yang memadai. Lalu penentuan satuan ukur untuk pendapatan secara umum yaitu dinyatakan dengan jumlah uang atau unit moneter. Keterbatasan pengukuran pendapatan dapat timbul karena data akuntansi yang disajikan berdasarkan asumsi bahwa data itu relevan, meramalkan pada masa yang akan datang dan pada umumnya itu tidak pasti, maka sulit menetapkan pengukuran yang relevan. Poin kedua ada masalah pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan dalam kegiatan utama ekonomi adalah konsep pelaporan pendapatan berdasarkan kejadian kritis atau yang paling menentukan. Jika pertambahan nilai oleh perusahaan dilaporkan pada satu waktu titik saja, maka jumlah pendapatan yang ditunjukkan oleh pertambahan nilai karena faktor-faktor ekonomi lainnya harus dilaporkan pada satu titik waktu saja. Walaupun pendapatan yang ditunjukkan oleh pertambahan nilai karena faktor-faktor lainnya sesuai dengan pengakuan utama. Inilah konsep nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu harga penjualan tunai akhir dikurangi biaya tambahan untuk memproduksi dan menjual. Permasalahan teoritis kemudian dapat terjadi jika seluruh pendapatan diakui dengan memakai metode kontrak selesai. Akan terjadi kemungkinan yang terjadi ketidakseimbangan volume pendapatan dan kegiatan produksi antar tahun. Masalah juga timbul, permasalahan tidak diperlakukan tiap kontrak sebagai proyek dan mengakui pendapatan saat produk diserahkan tanpa mengakumulasi kos yang berkaitan dengan produk sehingga penandingan yang tepat tidak tercapai. Suatu alternatif untuk memecahkan masalah yang ada yaitu penggunaan proyek atau angkatan produksi sebagai wadah atau takaran penentuan dan pelaporan laba. Sebagai alternatif lain, perusahaan dapat mengakui pendapatan secara bertahap dan tetap menggunakan periode sebagai takaran perhitungan laba. Lalu ada masalah pengakuan saat proses produksi, itu ada 3. Yang pertama akresi, yaitu pertambahan nilai akibat pertumbuhan fisis atau proses alami.
Misalnya, dalam perusahaan penghasil papan kayu itu memiliki sendiri lahan atau hutan kayu. Yang kedua, ada apresiasi, yaitu selisih nilai pasar wajar atau aset perusahaan dengan kos atau nilai buku aset terdepresiasi. Nah, apresiasi ini berbeda dengan akresi. Apresiasi berlaku untuk semua jenis aset, tidak terbatas pada aset yang dikategorikan sebagai produk. Juga dikenakan aset atau selisih tersebut tidak berkaitan langsung dengan operasi perusahaan. Yang ketiga, ada penghematan kos. Dua kos yang bersangkutan dengan pembelian yang sering dianggap sebagai pendapatan, yaitu potongan pembelian dan pembelian dengan harga murah atau pembelian beruntung. Potongan pembelian tidak memenuhi definisi pendapatan karena berkaitan dengan proses pembelian, yaitu proses perolehan aset pada tingkat awal atau pengukuran. Oleh karena itu, mengakui pendapatan pada tingkat ini sama aja dengan mengantisipasi pendapatan. Yang kedua, ada masalah pengakuan saat penjualan. Itu ada 4. Yang pertama, kembalian atau potongan tunai. Kembalian atau retun untuk suatu periode yang timbul akibat barang cacat atau rusak dengan membalik jurnal yang telah dibuat pada saat penjualan dengan jumlah rupiah pengembalian. Potongan tunai sama sekali tidak menghalangi pengakuan pendapatan saat penjualan. Potongan tunai adalah potongan yang ditawarkan penjual melalui penjualan. Yang kedua, ada kos purna jual. Prosedur umum yang dilakukan terkait dengan kos purna jual adalah dengan mendebit jumlah rupiah taksiran kos kegiatan dan mengkredit jumlah rupiah yang sama ke dalam suatu akun cadangan melalui penyelesaian akhir tahun. Yang ketiga, ada kerugian piutang. Keberatan lain atas dasar penjualan pendapatan mengenai piutang yang bukan merupakan bukti efektif terhadap realisasi pendapatan. Namun, hal ini bisa diatasi dengan membentuk cadangan kerugian piutang. Yang keempat, ada transaksi penjualan. Kontrak penjualan yang belum disertai transfer produk secara teknis belum dapat dinyatakan sebagai transaksi penjualan, biarpun perusahaan telah menerima uang muka. Seperti itu.